sama gitu loh. Mulai iya. menyesuaikan. Saya punya teman yang dari Solo yang bertugas di pesisir juga di sana di daratan utara. Itu aku nggak mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast KPTK Islam Orbi 2 Surakarta episode ke-7. Kali ini kita akan mengulik tentang peran digitalisasi dalam pembelajaran di TK atau di PAUD yang akan dikemas dengan ngerumpi, mengedukasi dan menginspirasi. Pada kali ini kita kedatangan tamu dari wali kelas A2 yaitu Bu Untarawati. Iya. Assalamualaikum Bu Untarawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Beliau ini dari daratan utara. Purwoseti, Gerobokan. Iya. Jadi cara logat bicaranya juga masih Beda. pasti Rasa sana daratan utara, Purwoseti, Gerobokan. Tapi lama-lama sudah hilang ya? Masih logatnya itu masih kadang masih Bu. Masih ke bawah yang dari sananya gitu. Tetangga itu Mbak ngomong kok kajak padu gitu. Padahal itu sebenarnya tidak cuma volumenya itu kan betul. Tinggi gitu loh. Katanya kan dekat pesisir ya. Iya. Orang pesisir itu mesti punya ciri khusus kalau bicara tinggi nadanya. Karena kan jauh-jauh begitu. Harus ini. Kalau orang Solo kan lembut. Bu Un di Orbit ini sudah berapa tahun ya? Sebelumnya kan sudah ngajar di Purwodadi ya? Saya di Orbit ini hampir 2019 awal tahun ajaran baru 2019 saya pindah di Solo sampai sekarang. Karena mengikuti suami ya? Iya, karena suami dinas di Balai Kota Jakarta. Karena tidak memungkinkan untuk pindah ke Gerobokan. Karena memang karena sudah nyaman di Solo sini Bun, gitu. Terus akhirnya mau nggak mau ya saya yang mengalah mengikuti suami pindah. Karena nggak kuat LDRan ya. Kita bahas tentang peran digitalisasi untuk pembelajaran di TK atau di PAUD itu seperti apa. Nah, gimana ini? Saya pengen tahu dulu pengalaman yang mengesankan atau mungkin yang membuat seneng atau yang membuat sedih atau yang membuat berwarna-warna rasa gitu. Di A2 gimana Bu? Ini tentang digitalisasi itu yang ya bisa langsung ke digitalisasi. Langsung itu nggih. Ya. Peran digitalisasi itu sangat penting sekali Bu. Contohnya ini kan anak-anak itu bisa merasakan apa ya? Guru itu kan untuk apersepsi itu kita menggunakan apa ya Bu? Internet, YouTube. Nah, kita melihatkan langsung misalnya kayak kita mau persepsi tentang terjadinya hujan, terjadinya gunung meletus, itu anak-anak kan langsung melihat videonya langsung melalui YouTube. Lah, terus kita rasakan sekali itu juga pas waktu kita 2 tahun kena pandemi gitu. Iya. Itu sangat sangat bermanfaat sekali. Iya. Karena apa? Itu pembelajaran kita kan melalui PJJ gitu. Iya. PJJ kita nggak cuma ngasih soal-soal itu nggak cuma kasih itu, kita kasih pelayanan misalnya kayak kita Zoom baru mengadakan Zoom gitu kan seperti itu. Berarti Bu Un itu merasakan manfaat digital itu diawali dari pandemi ya? Iya. Berarti kan pandemi itu walaupun itu sesuatu yang membuat kita sakit kehilangan keluarga dan sebagainya, tapi juga di sisi lain ada positifnya atau hikmahnya kita lebih dekat pada dunia digitalisasi. Karena kita mau tidak mau harus semuanya menggunakan digitalisasi. Seperti itu. Jadi mulai dari pandemi. Nah, pandemi sudah berlalu, alhamdulillah. Sekarang setelah pandemi ini sudah menerapkan apa
di kelas itu dalam penggunaan digital itu apa saja? Ya ikut itu menonton video Persepsi buat persepsi anak-anak itu. Persepsi kayak tema yang ini kan gejala alam itu pun. Gejala alam. Selain gejala alam, mungkin kalau gejala alam tadi kan anak-anak setelkan video tentang banjir, gunung meletus, ya banyak Bu, kayak apa ya, angin, terus selain tema gejala alam, tema apa saja yang bisa menggunakan video untuk persepsi? Banyak Bu. Atau persepsi atau investigasi ya? Iya, persepsi kayak itu terjadinya gunung meletus. Itu tadi gejala alam. Selain tema gejala alam, kemarin banyak Bu, kayak tema yang diri sendiri gitu. Ya, tema diri sendiri ya. Itu kan ada kepala, terus pokoknya anggota badan, anggota tubuh gitu, seperti itu. Terus kita bisa menjelaskan bagian-bagian mana yang boleh disentuh orang lain atau yang tidak boleh disentuh, itu melalui ada lagu, kita nonton YouTube bareng sama anak-anak seperti itu. Ya, tadi tema diri sendiri. Jadi tubuh anak-anak melihatnya lewat YouTube ya. Itu sebatas mana yang dieksplor di tubuh itu yang bisa diperlihatkan ke anak-anak untuk pembelajaran anak-anak? Untuk pembelajaran anak-anak itu dari sini, tangan sama kaki. Kalau ini kan nggak mungkin nggak boleh. Nah, itu berarti kan itu yang nggak boleh disentuh orang lain kecuali mamanya atau dirinya sendiri. Seperti itu, memberi pemahaman ke anak, terus kita ada gerak lagunya, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, seperti itu. Jadi kan pemahamannya seperti itu, anak kan jadi paham gitu. Iya, tadi peran digitalisasi tadi ya, kita menyetelkan video tentang air tadi ya, itu perannya hanya sebagai pendukung ya, meyakinkan. Berarti kan tidak satu-satunya berarti di situ digital itu tidak satu-satunya media ajar ya yang kita pakai untuk anak-anak. Itu tadi kan Bun selain ya, jadi ininya dulu melihat video air dulu atau eksperimen dulu biasanya? Melihat videonya dulu. Oh gitu. Ya, melihat videonya dulu. Jadi anak-anak tuh biar juga Bu, melatih berpikir imajinasi gitu loh. Bener nggak sih kan sebenarnya? Terus untuk meyakinkan lagi, kita baru bereksperimen. Membuktikan ke anak. Kayak kemarin itu kan kita membuat hujan. Nah itu saya juga bawa air panas Bu, bawa dari rumah itu. Termos. Iya. Nanti Pak Agus bilangan nanti. Hujan itu kan saya kasih kertas minyak itu loh Bu. Saya taruh di atasnya. Itu kan atasnya kan jadi pengembun. Jadi kayak kecil-kecil itu, bulir-bulir gitu. Nah ini kan saya kasih penjelasan ke anak. Ini loh teman-teman, laut itu kan kena sinar matahari kan jadi panas. Akhirnya kan menguap naik ke atas. Lah kertas ini langitnya ini langitnya, terus ini ada mendungnya. Lah itulah terjadi hujan seperti itu. Ini saya juga bikin buku pun. Anak-anak itu bikin buku tentang proses terjadinya hujan. Itu kan masuk literasi. Tadi kan proses itu ya, eksperimen terjadi hujan. Sebelumnya kan diperlihatkan di video begitu ya. Setelah di video itu respon anak-anak bagaimana? Jadi kita memperlihatkan anak-anak tentang proses terjadi hujan itu di video, di layar screen itu ya. Terus respon anak-anak itu bagaimana? Ya antusias sekali Bu. Dia tuh, oh iya ya, warnanya kok jadi berubah ya Bu, kan jadi satu Bu. Antara gelas yang satu sama yang satunya kan merambat di videonya itu. Iya, itu awal kalau yang eksperimen di videonya dulu. Di video ya ada. Responnya bagaimana terus? Responnya ya antusias sekali. Anak-anak tuh seneng, malah pengen mencoba lagi gitu. Aku mau bikin lagi ya. Yang video yang di video. Yang di video itu kan kita sebelum membuat eksperimen secara nyata. Oh, yang di itu kan kita perlihatkan video dulu toh. Iya, video itu. Ketika anak-anak melihat video itu responnya bagaimana? Responnya penasaran, penasaran, pengen bener nggak sih gitu. Oh ya, bener nggak sih gitu ya. Bener nggak sih itu
air itu bisa merambat, air itu bisa apa ya, warnanya tuh mungkin bisa diceritakan Bu, di video itu pas apa namanya proses terjadinya hujan itu apa yang diperlihatkan di video itu? Yang diperlihatkan ke anak-anak itu ya, pertama itu kan laut, oke. Laut itu kan itu kan ada materi, lah itu beruntung sekali kan. Kita menggunakan digitalisasi itu, kita menggunakan internet, nah itu kan banyak sekali materi-materi di sana Bu. Iya. Kita mengambilnya kan dari situ. Kita nggak usah ke laut ya? Nggak usah, cukup dengan menonton melihat video itu. Tadi pertama ada laut, terus iya, ada satu laut. slide begitu laut. Slide ya, ada slide. Oh ini loh laut, gambaran luas tuh laut, terus ada pantai. Itu kan anak-anak tuh, waduh pantai Bu, saya pernah ke sana, aku pernah ke sana, main ke sana. Wah, anak itu kan bercerita, langsung cerita. Aku pernah, ya ada sih ya, aku belum pernah ke laut. Besok ya sama juga. Itu pertama kan diperlihatkan itu. Terus yang kedua itu terkena sinar matahari. Seperti itu kan penjelasan matahari. Keuntungannya di situ Bu, kita memakai digitalisasi yaitu kita menjadi apa ya, banyak ilmu yang kita dapat. Kita cari, tinggal klik ya. Iya, tinggal klik cari ilmu apa aja itu sudah ada gitu loh. Keuntungannya kan di situ. Itu memperlihatkan laut, gambaran luas terkena sinar matahari, terus menguap, terjadi itu setiap tahap itu satu slide ya? Satu slide ya. Satu slide itu tahapan melihat laut, satu slide, kemudian laut itu kena sinar matahari. Terus satu slide lagi penjelasannya, air itu naik ke atas teman-teman. Ya, karena matahari itu airnya tuh naik ke atas. Anak-anak gitu ya? Kok bisa Bu? Ya bisa, karena kena panasnya itu kan menguap jadi uap itu loh. Ada asapnya itu loh naik ke atas seperti itu. Penjelasannya ke anak-anak itu antusias. Lah bahkan anak-anak kan jadi penasarannya seperti itu. Bukan belum praktek langsung. Cuma baru berarti itu jadi di video itu ditayangkan komplit ya? Komplit dari tahap awal melihat laut, kemudian laut kena sinar matahari, kemudian tahap kedua awan mendung ya, dan tahap ketiga terjadilah hujan seperti itu lah. Terus kemudian dipraktekkan biar anak-anak itu yakin, biar anak-anak itu yakin bener nggak sih kan gitu, bener nggak sih Mbak, terus besok kita bikin hujan. Nah, ini kan sudah ya, anak sudah melihat video, kemudian sudah melakukan eksperimen secara nyata. Kira-kira anak-anak itu lebih interest atau lebih tertarik yang mana? Pas melihat video atau praktek nyata atau eksperimen tadi? Ke eksperimen. Eksperimen. Ke praktek nyata. Loh, anak tuh langsung gini loh, wow, kan gitu. Wow itu. Itu kan kita pakai kan 2 kali Bu, saya eksperimen 2 kali. Yang pertama itu gagal. Soalnya itu karena airnya itu kurang panas. Airnya itu kurang panas, itu kan cuma ada kayak embun kecil-kecil gitu di kertasnya, itu kan nggak bisa netes. Gagal ya? Iya, gagal yang pertama. Tapi kita praktek lagi. Biar anak-anaknya apa gagal? Karena airnya kurang panas itu. Begitu ya. Belajar ya. Pemirsa bisa dipahami bahwa apa namanya, dalam pembelajaran di TK itu gagal-gagal itu hal yang biasa. Jadi bisa saja gagalnya itu faktornya dari bu gurunya juga belum menguasai teknisnya atau bahannya, bisa saja karena kondisi anak. Betul ya, karena bisa saja karena kondisi anak yang tiba-tiba ada anak yang sakit, tiba-tiba ada anak yang troublemaker seperti itu. Langsung tadi eksperimen. Misalnya apa namanya, kita eksperimen ini, tapi kita tidak diawali dengan melihat video. Itu kira-kira tingkat ketercapaian tujuan belajarannya seperti apa? Beda Bun. Beda ya? Beda. Itu pengaruh sekali kalau digital itu. Kalau kita nonton YouTube, apalagi sekarang itu kan anak-anak serba itu nonton YouTube kan di rumah, pegangnya kan juga HP gitu. Malah kadang itu guru yang belum tahu tuh anak-anak malah sudah tahu seperti itu karena apa ya Bun, porsi lihat HP-nya kan lebih banyak gitu loh di rumah seperti itu. Ini sayang banget ya. Porsi ya. Iya. Tapi ada positif dan negatifnya ya. Positifnya itu kan menguntungkan buat kita pembelajarannya, itu banyak bahan, banyak materi, terus kita jadi kreatif kan dari internet juga Bun. Negatifnya kalau anak-anak itu kan juga malah jadi ketagihan.
kecanduan. Kalau pegang HP itu kan juga nggak bagus. Nah ini menurut Bu Un bagaimana kita membandingkan yang sekarang ada digital, kemudian tetap ada kontekstual. Dulu itu tidak ada digital, ini ya ini kontekstual gitu. Iya. Kalau pakai digital kan anak-anak kan langsung lihat langsung Bu. Iya. Bentuk lautnya itu, video laut. Jadi tingkat pengaruhnya ke pemahaman anak-anak itu sampai di mana? Lebih paham yang sekarang daripada yang dulu. Dulu kan kita langsung praktek, langsung bereksperimen. Kita menjelaskan tanpa ada videonya gitu loh. Kita tetap beda. Anak itu cuma membayangkan kan gitu kan. Membayangkan laut gitu. Terus ada eksperimen. Kalau sekarang kan enggak. Kalau pakai digital kan kita langsung putar YouTube, ini kan ada video lautnya, ini ada matahari, terus ada lain-lainnya kan seperti itu. Terus kita praktek langsung, lebih mengenai yang sekarang gitu. Menurut saya seperti itu Bun, karena pengalaman kan bedanya di situ sama yang dulu yang sama sekarang. Iya, digital. Tadi kita udah kupas tuntas tentang digital perannya di pembelajaran itu apa saja, tapi juga ternyata ada sisi negatifnya, itu anak-anak kecanduan gadget. Kemudian ada trikti dari A2 Bu Un, apa namanya, membuat buku cerita yang isinya itu gambar-gambar. Nah ini bisa diceritakan ke pemirsa Bu Un, apa tahapan-tahapan dalam pembuatan buku cerita anak-anak tadi ya? Gimana? Ya mulai dari bahannya dulu. Bahannya itu kita juga carinya di internet juga. Itu juga digital ya? Iya, digital. Iya. Jadi berkesinambungan Bunda. Iya. Berkesinambungan. Tapi ada buku-bukunya jangan keterlaluan ya, jangan nganteng TikTok. Tapi bukunya juga kecanduan ini. Ayo lanjut. Iya. Kita carinya bahan itu juga dari internet. Iya. Kita cari-cari gambar yang berhubungan dengan proses terjadinya hujan itu. Kita print, kita fotokopi ke anak-anak, dibagikan ke anak-anak mewarnai. Laut itu warnanya apa? Oh gitu. Gitu. Ini apa tuh nih? Ini laut. Itu anak-anak juga langsung paham karena sudah awalnya melalui tahapan menonton video itu yang dari YouTube itu, terus kita eksperimen langsung. Jadi kan mengena banget anak-anak kan paham seperti itu. Terus kita bikin buku cerita. Kan anak-anak kan bangga, oh ini buku ceritaku yang bikin aku sendiri loh, yang seperti itu. Kita carinya juga, sumbernya juga dari internet saja ya. Dari internet itu, terus kita bagi ke anak-anak, kita urutkan jadi bentuk bukunya itu. Anak-anak mewarnai, tahapan pertama mewarnai dulu. Anak-anak mewarnai. Air laut semuanya. Terus lembar berikutnya itu. Dalam mewarnai itu anak-anak diarahkan ke guru atau bagaimana? Ya, saya tanya, air laut itu warna apa? Kenapa jawab biru? Biru, iya. Tahunya ya biru. Terus ada yang bilang, kalau pasirnya hitam Bu Guru. Iya, ada yang pasir hitam juga ada. Warnanya coklat juga ada, putih juga ada gitu. Sesuai dulu. Ya, sesuai warnanya. Tahap pertama anak-anak mewarnai dulu. Air laut, terus yang lembar berikutnya itu terkena sinar matahari itu. Terkena sinar matahari kan jadi, terus lembar berikutnya lagi terjadilah peluapan. Terjadilah peluapan. Itu juga semuanya mewarnai ya? Iya, itu kan buku yang mewarnai anak-anak semua. Jadi kan nanti menarik sekali Bu. Sayangnya di kelas bukunya. Tidak saya bawa. Sayangnya di kelas ada jadi. Suatu saat kita tunjukkan ya. Iya, nanti saya bawa. Bagus banget, hasilnya bagus-bagus. Oh iya. Terus terjadilah peluapan. Terus ada awan mendung bergulung-gulung seperti itu. Terus yang halaman terakhir itu air laut, terus ada kena sinar matahari, itu kesimpulannya. Ya, kesimpulannya itu gambarnya tuh lengkap seperti itu. Terjadilah dari pertama sampai terakhir itu hujan seperti itu. Nanti anak-anak mulai naik. Itu tahapan pertama seperti itu kan udah jadi Bu. Mulanya udah jadi. Terus hari berikutnya, baru literasi. Jilid udah saya jilid. Oh itu sudah posisi jilidan ya? Iya sudah posisi jilidan. Jadi kan anak jilid dulu ya? Iya. Anak-anak. Pemirsa sudah di penghujung. Semoga ada manfaatnya dan kita ikuti podcast berikutnya. Terima kasih. Metode pembelajaran anak usia dini adalah Laibahum, yaitu ajaklah bermain. Ali bin Abi Thalib.